Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi santri-santri hebat. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik ya. Semoga di tengah pandemi ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi ini, jangan lupa sebelum KBM kalian sarapan ya. Kemudian jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan berjaga jarak. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Renita Rizky Amelia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap mengikuti KBM hari ini anak-anak? Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan penilaian harian atau PH mengenai bab buku fiksi dan non-fiksi ya. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi baru. Sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah kalian mengirim pesan kepada orang lain? Tentunya pernah ya. Apalagi ketika di pondok, kalian sering mengirim pesan untuk orang tua kalian. Kemudian, apakah isi pesan tersebut ada tujuannya? Misalnya, kalian ingin mengirim pesan kepada orang tua, saudara, atau teman, tetapi tidak ada jaringan internet. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu menyampaikan pesan tersebut melalui surat. Ya, betul sekali, melalui surat. Berkaitan dengan surat, hari ini kita akan masuk pada materi surat pribadi dan surat dinas. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi surat pribadi dan juga siswa mampu menyimpulkan informasi surat pribadi dengan benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi surat pribadi dan juga menyimpulkan informasi surat pribadi. Sebelum memasuki materi surat pribadi dan surat dinas, kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan surat? Ada yang tahu? Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan atau tujuan tertentu. Surat mengandung informasi yang diharapkan dapat tersampaikan kepada pihak yang dituju oleh penulis surat. Jadi, surat merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi atau pesan dari penulis kepada pembaca atau orang yang dituju. Kemudian fungsi sebuah surat. Fungsi utama surat yaitu sebagai media komunikasi. Selain itu, surat memiliki fungsi-fungsi lain, diantaranya sebagai alat bukti tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai bukti sejarah, atau sebagai suatu kenangan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam bertugas atau dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir, surat dapat berfungsi untuk duta atau wakil organisasi. Seperti itu. Nah, sudah ada gambaran ya mengenai apa itu surat? Hari ini kita akan belajar yang pertama mengenai surat pribadi. Coba anak-anak perhatikan surat pribadi berikut. Silakan kalian baca dalam hati. Setelah menyimak contoh surat pribadi tersebut, surat yang dikirimkan oleh seorang kakak bernama Joko untuk adiknya bernama Nawang. Kira-kira apa pengertian dari surat pribadi? Surat pribadi adalah surat
yang ditulis atas nama pribadi atau perseorangan. Fungsinya bisa ditujukan kepada perorangan atau instansi. Surat pribadi yang ditujukan kepada perorangan atau keluarga biasanya disusun dalam bentuk tidak resmi. Nah, contoh surat pribadi yang ditujukan kepada perorangan atau keluarga itu ketika kalian di pondok. Kalian kan sering mengirim surat untuk orang tua kalian. Nah, ini salah satu bentuk contoh surat tidak resmi ya, baik dalam bahasa maupun struktur penyusunannya. Contohnya surat perkenalan, ucapan terima kasih, surat permohonan maaf, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, surat pribadi yang ditujukan kepada instansi itu disusun dalam bentuk resmi. Nah, tadi kan surat yang ditujukan kepada keluarga itu bentuk tidak resmi. Surat yang ditujukan kepada instansi itu bentuknya resmi. Contohnya, kalian masih ingat ketika kalian SD, kemudian kalian sakit, itu kan kalian memberikan surat untuk guru kalian. Nah, surat itu dinamakan surat pribadi dalam bentuk resmi. Paham? Contohnya, surat lamaran kerja, surat jual beli, dan surat izin. Pada umumnya, dalam sebuah surat pribadi berisi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pribadi yang disampaikan oleh si pengirim surat kepada penerima surat, seperti memberikan kabar, ungkapan rasa rindu, atau bisa saja hanya sekadar bercerita. Saya rasa sebagai anak pondok, kalian sudah cukup mahir menuliskan surat pribadi, ya, khususnya untuk keluarga di rumah. Kemudian, adapun sistematika surat pribadi. Sistematika, kata lainnya yaitu penyusunan. Sebuah surat pribadi memiliki sistematika sederhana, yaitu yang pertama adanya tempat dan tanggal surat. Yang kedua alamat surat, salam pembuka, isi surat yang berisi pembuka, inti, dan penutup. Kemudian yang kelima salam penutup, dan yang terakhir pengirim atau identitas pengirim. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira surat yang kalian kirim ketika di pondok itu sudah memenuhi sistematika surat pribadi belum? Oke, apabila belum, untuk penulisan surat berikutnya diperhatikan ya. Berikutnya kita masuk pada bagian mengidentifikasi informasi surat pribadi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi surat pribadi yaitu yang pertama, pengirim surat, penerima surat, tempat dan tanggal surat, alamat pengirim, alamat penerima, dan yang terakhir tujuan dibuatnya surat. Bisa tidak kalian mengirim surat tanpa ada identitas kalian? Misalnya kalian mengirim surat kepada orang tua atau kepada teman, tetapi tidak diberi identitas kalian, tidak diberi nama. Pasti yang membaca akan kebingungan kan? Loh, ini surat dari siapa? Seperti itu ya kan? Oke, kemudian simak baik-baik contoh surat berikut ini. Kemudian identifikasi informasi yang terdapat di dalamnya. Perhatikan ya. Jakarta, 16 Oktober 2020. Untuk sahabatku Handayani di Tegal. Salam kangen. Hai Yani, gak terasa udah 1 tahun kita gak ketemu. Bagaimana kabarmu dan keluarga di Tegal? Aku dan keluarga di Jakarta dalam keadaan baik dan sehat. Semoga kamu dan keluarga juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Yan, aku kangen ngobrol deh. Gara-gara ada pandemi, Lebaran kemarin aku dan keluargaku gak bisa mudik ke Tegal. Kita jadi tidak bisa bertemu dan main bareng. Oh iya Yan, gimana kegiatan belajar kamu selama pandemi ini? Kalau aku belajarnya jarak jauh, pasti kamu juga kan? Gak enak ya Yan, belajar jarak jauh begini. Kita jadi gak bisa ketemu teman-teman. Gak seru deh. Tugas dari guru juga banyak. Kalau kamu gimana? Ceritain dong pengalaman belajar jarak jauh kamu di Tegal. Aku kan mau tahu juga. Kamu balas suratku ini ya. Kamu ceritain pengalaman kamu belajar jarak jauh. Udah dulu ya Yan, aku mau mengerjakan tugas dulu. Aku sengaja nyempatin menulis surat ke kamu karena aku kangen ngobrol sama kamu.
Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, biar kita nggak belajar jarak jauh lagi, dan biar lebaran tahun depan aku dan keluargaku bisa mudik ke Tegal. Kita jadi bisa ketemu dan main bareng. Jangan lupa balas suratku ini ya. Salam untuk teman-teman di Tegal. Sampai ketemu lain waktu. Salam hangat. Sahabatmu Retno Maruti. Nah, dari surat pribadi ini kemudian kita identifikasi informasi yang terdapat di dalamnya. Harus diperhatikan aspek-aspeknya ya. Yang pertama, pengirim surat yaitu Retno Maruti. Kemudian penerima surat yaitu Handayani. Tempat dan tanggal surat itu yang terletak di pojok kanan atas ya. Kemudian alamat pengirim yaitu Jakarta. Kemudian alamat penerima Tegal. Berikutnya tujuan dibuatnya surat ini yaitu Retno ingin menanyakan kabar dan menanyakan kegiatan belajar jarak jauh Handayani selama pandemi. Nah, jadi dalam membaca maupun dalam menulis sebuah surat pribadi, aspek-aspek tersebut harus diperhatikan ya. Yang kedua, menyimpulkan informasi surat pribadi. Berdasarkan informasi yang telah diidentifikasi sesuai aspek-aspek surat pada slide sebelumnya, sekarang coba kita simpulkan berdasarkan informasi dalam surat tersebut. Jadi, hasil identifikasi informasi pada slide sebelumnya dapat kita jadikan sebuah simpulan. Silakan simak simpulannya. Simpulannya yaitu surat tersebut dikirim oleh Retno Maruti yang tinggal di Jakarta kepada Handayani yang berada di Tegal pada tanggal 16 Oktober 2020. Dengan tujuan Retno ingin menanyakan kabar dan menanyakan kegiatan belajar jarak jauh Handayani selama pandemi ini. Begitu ya. Jadi, hasil identifikasi itu berpengaruh terhadap simpulan. Karena dari hasil identifikasi surat tersebut dapat kita jadikan sebuah simpulan. Sampai sini paham mengenai surat pribadi? Saya rasa sudah ada gambaran ya mengenai surat pribadi. Oke, cukup ya materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup Bahasa Indonesia kelas masing-masing. Jangan sungkan bertanya ya, karena di sini kita sama-sama masih belajar. Jadi tidak usah sungkan apabila ingin bertanya. Oke, pertemuan berikutnya silakan belajar tentang unsur-unsur surat pribadi, kaidah kebahasaan surat pribadi, dan kalian berlatih mengirim surat pribadi. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hingga akhir. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.